Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu buka puasa, ada pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaannya begini, dan saya ilustrasikan ini sebuah kasus ya. Biasanya ini rata-rata itu dari, kalau nggak kredit pintar, kalau nggak kredit pintar biasanya itu Julu atau ada kami ya, yang biasa mereka itu lebih melakukan penagihan stressing melalui ini penagihan telepon ya. Stressingnya begitu. Kalau yang datang ke tempat tuh KP biasanya sopan gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik begini. Seorang yang bernama si A, saya ambil si A, kerja pada perusahaan rumah sakit ya. Yang B kerja di perusahaan penjualan sebagai distributor. Terus si C ini kerja di HRD atau pelayanan. Baik. HRD atau yang bagian ya rekrutmen lah ya, karyawan dan semacam. Nah, dengan profesi yang berbeda tetapi memiliki dengan profesi pekerjaan yang berbeda ya, tapi memiliki masalah yang sama, yaitu pinjol itu nelpon ke nomor kantor perusahaan. Pinjolnya nelpon ke nomor kantor perusahaan. Pertanyaannya biasanya pertama, apa respon kita ketika ada salah satu teman yang misalnya nih, yang dua sakit ngabarin, "Boy, kamu dicari orang, katanya kamu punya utang." Satu. Yang ini juga sama, nelpon ke kamu. Jadi kamu tahu kalau kamu itu ditagih melalui teman, bukan si pinjol ini WA kamu. Kira-kira apa langkah yang harus kamu lakukan? Nah, biasanya ini penting banget. Ini penting banget ya. Biasanya kalau dia berpikiran menjaga nama baik dirinya sendiri misalnya, dia pasti panik. Karena dia nganggap nama baik tadi itu sangat berharga, apalagi sampai temen yang ngasih tahu, apalagi dia menganggap temennya yang ngasih tahu itu udah benci sama dia misalnya, ada pikiran begitu, dia pasti panik. Nah, panik ini diinginkan oleh si penagih tadi, sehingga ketika kamu panik, kamu akan cari pinjaman untuk nutup pinjol yang dimaksud tadi. Maka di saat itu kamu sudah gagal bayar. Jadi gagal bayar. Kamu tidak bisa menjalankan proses gagal bayar dengan mental yang kuat. Ketika kamu udah panik gara-gara alasan tadi, ada teman yang ngasih tahu dan kamu menganggap nama baik kamu jauh lebih berharga di tempat kerja itu. Nah, beda dengan kasus begini tadi ya, ketika yang nelpon tuh temennya nelpon terus yang kamu takutkan bukan nama baik, tapi kamu takut dipecat oleh bos. Nah, ini pasti panik. Gimana kalau ada orang terus saya dipecat gini, terus aku kerja apa, terus anakku kerja apa, terus anakku makan apa, dan segala macam. Nah, justru menurutku jauh lebih keren ini daripada tadi. Kalau tadi itu takut nama baik, kalau ini takut pekerjaannya hilang. Nah, gimana kalau ini? Gampang. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman. Apa yang dia lakukan? Karena dia dia akan menghadap ke bos perusahaan, dan dia juga akan menghadap ke teman yang dekat area yang nerima telepon tadi. Nah, di saat dia menghadap ke bosnya, dia akan melakukan yang namanya terbuka.
Ingat guys ya, sistem itu bank itu robot ya. Bank itu sistem sekali. Bank itu sistem. Manusia itu punya hati. Kalau tadi dia datang ke tempat bosnya tadi dengan hati ke hati, dan dia ke temannya juga dengan pikiran yang tenang, hati ke hati terbuka bahwa punya masalah begini, dan dia akan mengatakan, saya akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan, cuman hari ini saya kondisinya begini. Insya Allah kamu akan dibantu seperti yang terjadi fakta pada teman tadi yang kerja di rumah sakit. Teman yang kerja di rumah sakit akhirnya apa? Teman-temannya membantu. Ketika ada telepon masuk ke tempat CS-nya, ke tempat satpam dialihkan ke tempat dia kerja, dia bilang anak ini sudah berhenti bekerja, sudah nggak ada di sini. Akhirnya bahkan ada yang bilang gitu. Dia bilang malah memarahi si pinjol. Memarahi pinjol yang pernah saya rekam di salah satu video sebelumnya. Ada yang bilang dianggap orang ini udah keluar dari pekerjaannya, macam-macam. Jadi sahabat ilmu, kepanikan itu tidak akan pernah bisa memberikan solusi. Mencintai diri Anda berlebihan, menganggap diri Anda itu jauh lebih penting daripada hutang-hutang itu, daripada beban-beban itu justru adalah sebuah masalah baru. Jadi maksud saya begini, ketika ada kasus seperti yang tadi, ABC tadi, kamu pertama bagaimana cara memunculkan sikap terbuka, bukan malah menutup diri karena malu kalau temannya tahu kamunya. Saya bilang gini karena pinjol itu bukan aib. Pinjol itu suatu musibah hari ini di Indonesia ya. Jadi banyak orang sekali lagi jadi terjerat namanya jeratan pinjol. Kita udah nggak mau ilegal, yang jelas kalau ilegal pasti sudah nggak dibayar. Yang kita maksud yang legal tapi prakteknya seperti ilegal dalam proses penagihan. Itu yang saya maksud. Hari ini pemerintah juga akan mencoba katanya dengan adanya dibentuknya koperasi merah putih di setiap desa dalam rangka untuk menetralisir ataupun mungkin membendung arus yang namanya pinjol. Karena memang menolak pinjol itu susah ya. Makanya saya di awal saya nggak setuju kalau ada yang bilang bahwa yuk kita galbay, tujuannya adalah supaya pinjol bangkrut. Bahasa kasarnya palamu gitu. Sulit tuh bangkrut kayak gini ya. Mereka sudah punya mitigatif sistem. Orang-orang kantor seperti saya yang mendukung gagal bayar dalam hal ini pasti tidak disenangi oleh pinjol. Meskipun iklannya juga banyak datang ke tempat saya bikin video ya. Maksudnya begini, udahlah, yang penting kita bagaimana caranya menyelesaikan gagal bayar kita secara mandiri tanpa harus terjebak lagi dengan yang namanya hutang. Gak usah bingung kamu mikirin kampanye orang gagal bayar untuk membuat mereka bangkrut. Gak mungkin bangkrut. Mereka sudah jelas itu ada hitungannya ya. Ada aturannya, dibentuk oleh OJK, kelas-kelas besar itu. Jadi orang kelas kecil seperti kita bukan begitu cara melawannya, adalah mendidik masyarakat untuk tidak terjerat namanya pinjol, membangun kepercayaan publik bahwa tidak harus dengan cara hutang untuk mendapatkan keinginan kita. Bertahan, berpuasa, menahan diri itu jauh lebih penting daripada kita harus terjerumus lagi yang namanya pinjol. Mudah-mudahan di bulan puasa ini teman-teman saya semua yang Islam ya, yang puasa sama saya mendapatkan keberkahan dan kekuatan istiqomah, dan bantu channel ini untuk berkembang, bantu share supaya banyak yang paham tentang gagal bayar yang benar seperti apa. Itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.